Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Dan selamat pagi menjelang siang Bapak-bapak para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya Galus Karkinanti senang bisa membersamai pemirsa Lingkar TV dalam program Sapa Jateng Lingkar TV pada episode kali ini. Spesial sekali kita hadir di wisata hutan edukasi yang ada di Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan berdialog dengan narasumber yang hadir di samping kiri saya mengenai desa wisata, khususnya desa wisata yang ada di Desa Sidodadi ini, yaitu wisata hutan edukasi seperti itu yang ada di Desa Sidodadi ini. Sudah hadir bersama saya Kepala Disporapar Kabupaten Kendal, Pak Ahmad Irham Khalid. Pak Irham, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Masih baik, semangat Pak? Masih semangat dan harus tetap semangat. Tetap semangat ya Pak ya. Ini karena sudah ada masyarakat yang menanti ya Pak ya, nanti akan berdialog dengan Bapak seperti itu. Ya, siap pokoknya. Siap, oke. Kalau untuk pengembangan pariwisata kita selalu siap. Siap ya Pak ya. Oke, dan juga masih ada satu narasumber lagi, yaitu Kepala Disformades Kabupaten Kendal, Pak Yanur Fotoni. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi Mbak Galuh. Oke. Ya. Masih semangat ya Pak ya? Ya, kita harus semangat terus. Kita harus semangat nih. Kebetulan nih dress code-nya sama Pak, putih-putih gitu ya Pak ya. Sehati kayaknya kita. Sehati kayaknya Pak ya hari ini ya Pak. Biar tetap semangat gitu ya Pak ya. Oke Pak, ini kan saya tuh selalu semangat kalau bahas mengenai wisata Pak. Karena kalau bahas wisata tuh bayangannya jalan-jalan gitu. Nah sebenarnya kalau di Kabupaten Kendal ini, kalau saya dengar-dengar tuh ada yang namanya desa wisata. Nah, desa wisata itu sebenarnya apa sih? Kita ke Pak Irham dulu. Ya, baik Mbak Galuh. Kalau tadi Mbak Galuh sudah bilang semangat, saya juga ikut semangat. Karena berbicara masalah wisata itu kita berbicara masalah bisnis kebahagiaan. Oh iya. Nah, makanya kita betul, harus tetap bersemangat. Nah, jadi Mbak Galuh dan Bapak Ibu sekalian, desa wisata itu sebenarnya sebuah konsep ya. Yaitu suatu bentuk integrasi dari kekayaan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nah, entah itu potensinya apa, wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang dibentuk oleh masyarakat dengan beberapa atraksi yang ada di wilayah tersebut, termasuk juga akomodasi dan sarana pendukung lainnya. Jadi itu menjadi satu komponen itu yang dinamakan sebagai desa wisata. Seperti itu. Ringkasnya kalau kita bicara masalah desa wisata ya pokoknya desa yang punya potensi tempat wisata, entah itu potensi wisatanya alam, buatan maupun budaya yang sudah dikelola oleh pemerintah desa seperti itu. Poinnya memang eksplor desa tersebut ya Pak ya. Betul, potensinya betul, apa saja. Kalau di gunung mungkin ya wisata apa gitu ya Pak ya. Kalau di pantai ya pantai gitu, eksplor pantai seperti itu. Oke. Dan sebenarnya kalau di Kendal ini sejauh ini ada berapa desa wisata Pak yang sudah berkembang? Kalau di Kendal sampai dengan saat ini dari 266 desa, 20 kelurahan ini yang sudah ditetapkan menjadi desa wisata itu kita ada 21 desa. 21. Nah, sementara desa yang lainnya itu sebanyak 48. Ini statusnya sudah menjadi wisata desa, tapi masih dikelola oleh teman-teman kelompok sadar wisata atau Pok Darwis gitu. Jadi yang sudah ber-SK kita baru 21. 21 itu ya macam-macam bentuk tempat wisatanya, ada yang buatan, ada yang alam, kemudian yang berbasis wisata religi juga ada, seperti itu Pak. Artinya kalau dari target ini masih jauh ya Pak ya, angka 21 ini masih jauh, jadi memang kalau kami mengharapkan ya setiap desa itu bisa mulai berpikir untuk mengembangkan pariwisata di desa atau wilayahnya masing-masing. Karena kalau kita berbicara masalah pariwisata, ini menjadi salah satu alternatif untuk pemerintah desa dan masyarakat sebagai sebuah
sarana untuk meningkatkan pendapatan seperti itu, baik itu pendapatan desanya maupun pendapatan masyarakat secara umum. Jadi kami sangat berharap teman-teman yang ada di desa itu mengarah ke sana. Makanya kemarin kami sebulan yang lalu mengumpulkan teman-teman desa di Kabupaten Kendal untuk mensosialisasikan terkait dengan masalah desa wisata, khusus bagi yang belum terbentuk desa wisata. Jadi harapan kami seperti itu. Artinya juga ada upaya dari dinas sendiri ya Pak ya untuk menggenjot dari potensi wisata itu tadi ya Pak ya, dari target-target itu tadi. Nah kalau sebenarnya desa yang seperti apa sih Pak yang bisa dijadikan dengan desa wisata ini Pak sebenarnya? Kalau desa mau dijadikan tempat wisata atau desa wisata, yang jelas yang pertama harus punya potensi gitu ya. Harus punya potensi wisatanya di sana, apapun potensinya sesuai dengan yang ada di desa masing-masing. Ya bisa tadi alamnya, bisa dari kebudayaannya, bisa jadi misalnya buatan itu juga bisa. Karena di Kabupaten Kendal itu ada beberapa desa yang mengelola menjadi desa wisata, wisatanya buatan. Seperti misalnya desa di desa Purworejo, Kecamatan Ringinaro, itu mereka membuat waterboom. Nah, kemudian di desa Tambingan, Kecamatan Boja, mereka itu membuat sebuah rest area wisata. Kemudian di sana setiap akhir pekan mengadakan kegiatan pertunjukan seni. Nah, itu juga sudah menjadi desa wisata juga. Jadi tergantung potensinya masing-masing. Nah, kalau untuk disebut menjadi atau ditetapkan menjadi desa wisata, kita memang ada regulasi yang mengatur. Jadi kita mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 53 tahun 2019 tentang desa wisata. Jadi di situ agar sebuah desa bisa ditetapkan dengan menjadi desa wisata, itu harus memenuhi kriteria yang pertama secara teknis dan kedua secara administratif. Gitu. Nah, secara teknisnya tadi tentunya potensi yang harus ada ya. Terus kemudian sesuai enggak dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Terus kemudian profil desanya seperti apa. Kemudian kelembagaannya itu sudah ada atau belum gitu. Jadi kalau belum ada kelembagaannya yang mengurus tempat itu ya belum bisa kita tetapkan menjadi desa wisata. Nah, secara administrasinya nanti desa yang bersangkutan harus mengajukan izin untuk pencanangan sebagai desa wisata kepada Bupati Kendal. Kalau ini karena wilayahnya Kendal ya berarti harus ke Bupati Kendal. Tapi ada lagi yang harus diajukan kepada Gubernur. Andai kata wilayah yang akan ditetapkan menjadi desa wisata itu berada di 2 kabupaten, seperti itu. Ada di perbatasan. Iya, ada di perbatasan seperti itu. Oke, ini kalau saya lihat bapak ini sudah mikir kira-kira potensi di desa situ tadi itu apa ya? Mungkin Itu tadi kan saya lihat di jalan juga banyak sekali ada kakao, ada coklat. Mungkin ada wisata peti coklat Pak nanti ke depannya ya Pak ya. Gimana ini Pak? Atau mungkin ada potensi yang lain lah ini. Nah ini kita ke Pak Yanuar lagi nih Pak. Pak Yanuar, ini kalau melihat adanya desa wisata ini seberapa besar berpengaruhnya terhadap kemajuan desa sendiri? Ya Pak Galuh. Jadi terkait dengan desa wisata, ketika kita bicara tentang wisata, maka apa yang dilakukan oleh desa ketika desa itu memiliki potensi wisata dan itu bisa dikembangkan, kemudian wisata itu dikunjungi oleh banyak orang, maka saya yakin ibarat pepatah mengatakan ada gula ada semut. Artinya ketika di situ ada sebuah tempat wisata, maka secara otomatis dampak itu akan dirasakan oleh masyarakat setempat. Dulu pernah saya melihat ada tempat wisata di Kabupaten Kendal ini ya, Suruk Sewu misalnya, itu dikelola oleh pemerintah kabupaten. Ketika saya waktu itu masih menjabat sebagai camat Patean sini, ya, tahun 2018 sampai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, saya pernah keliling tempat wisata di Curug Sewu itu. Saya belum pernah melihat
ada warga masyarakat yang kemudian di situ berjualan semacam cenderamata, souvenir. Saya jarang sekali melihat ada warga masyarakat, ada pengunjung wisata yang pulang dari Curug Sewu itu memakai kaos Curug Sewu atau kemudian punya gantungan kunci Curug Sewu. Itu jarang sekali saya melihat. Nah, inilah yang seharusnya bisa ditangkap oleh masyarakat sekitar, khususnya yang memiliki potensi wisata. Artinya dengan adanya wisata, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah wisatanya ramaikan dulu, harus dibuat ramai. Bagaimana caranya supaya ramai? Yang pertama, akses, tadi saya sampaikan ya, akses jalan harus dibenahi. Kemudian jangan lupa fasilitas-fasilitas yang ada di situ, misalnya tempat parkir, itu paling penting juga. Tempat parkir jangan dilupakan, itu harus tersedia. Kemudian yang kedua, toilet yang bersih. Kemudian juga harus ada musola. Kemudian jangan lupa, anak-anak sekarang itu yang dicari tempat wisata itu yang paling utama adalah bagaimana supaya bisa selfie, bisa buat konten di Instagram, harus ada spot-spot foto yang tersedia di situ. Nah, sehingga begitu ini semuanya tersedia, jangan lupa promosinya. Promosinya juga sebenarnya tidak terlalu mahal. Kalau dulu itu yang namanya promosi ketika belum ada internet, belum ada kemajuan zaman, belum ada kemajuan teknologi, yang namanya orang promosi pasti lewat media, baik itu media cetak, kemudian media televisi, radio dan lain sebagainya, yang di situ juga tentunya membutuhkan biaya yang mahal. Sekarang dengan adanya kemajuan zaman, warga masyarakat terutama yang usianya ya kita katakan Gen Z ya, Gen Z itu satu orang mesti memiliki lebih dari satu sosial media. Satu orang itu pasti punya Facebook, punya IG, TikTok, itu yang sekarang baru viral. Artinya satu orang itu punya lebih dari satu sosial media. Bayangkan ketika satu warga Sidojadi yang usianya Gen Z itu tadi, satu orangnya saja untuk mengunggah atau mengupload potensi wisata yang ada di desa Sidojadi. Mungkin satu orangnya bisa menjalin pertemanan dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Dan itu pertemanan tidak hanya dengan warga di satu desa saja, bisa jadi dengan warga kecamatan lain, dengan warga kabupaten lain, dengan warga provinsi lain, yang itu ketika mereka mengupload dilihat oleh banyak orang, itu pasti cepat viral. Dan yang terpenting adalah tidak butuh biaya yang mahal. Nah, ketika itu maju, wisatanya ramai, secara otomatis dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mungkin ada yang mengelola parkirnya, mungkin ada yang berjualan di situ, kemudian juga mungkin ada yang membuat souvenir, kaos, gantungan kunci dan lain sebagainya. Ya, artinya banyak peluang usaha ya Pak ya di sektor pariwisata itu sendiri ya, di Salisari. Betul sekali, ya. saya pastikan itu. Ya. Mungkin dari bapak-bapak yang punya usaha konveksi atau usaha sablon mungkin bisa dimanfaatkan ya Pak ya, untuk cenderamata itu tadi, seperti itu. Nah kalau di sini nih, mumpung kita di situ tadi, itu kan saya dengar ada wisata hutan edukasi. Nah ini kita ke Pak Irham. Sebenarnya sejauh ini dulu prosesnya dari pengajuan desa wisata itu seperti apa Pak? Ya, kalau yang di Sidodadi ini memang statusnya sampai dengan saat ini belum menjadi desa wisata. Oh belum. Ini masih dikelola oleh teman-teman Podarwis, ya Pak ya. Nah ini mungkin nanti kalau misalnya dari pemerintah desa atau Pak Kades pengen istilahnya mengajukan untuk menjadi desa wisata, itu bisa. Tadi seperti yang saya sampaikan di atas, kriterianya seperti itu. Nah, tinggal nanti Pak Kades mengajukan permohonan kepada kami. Nah, kalau kita lihat sebenarnya wisata hutan edukasi yang ada di Sidodadi ini potensinya sebenarnya luar biasa. Benar luar biasa. Kalau ini nanti dikembangkan, insya Allah bisa menjadi alternatif kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Karena yang pertama dari segi alam itu sudah cukup bagus lah, indah. Kita perjalanan misalnya, kalau saya tadi dari Curug Sewu ke sini, jalan ke sini aja pemandangannya sudah bagus. Begitu sampai di sini kita sudah kelihatan asri tempatnya. Nah, tinggal nanti bagaimana teman-teman yang ada di desa ini mengembangkan kembali untuk melengkapi fasilitasnya. Karena yang namanya pariwisata
untuk bisa berkembang menjadi baik itu kuncinya ada 3 A. Apa itu Pak? Yang pertama itu akomodasi. Akomodasi itu intinya kalau di sini kita pengen lebih banyak istilahnya pengunjung itu berlama-lama di sini atau meningkatkan length of stay-nya pengunjung. Nah itu akomodasinya harus ada. Nah karena di sini mungkin di wilayah gitu ya tidak harus akomodasi itu tidak harus berupa hotel, tapi bisa menggunakan homestay. Nah masyarakat sini bisa nanti di situ. Nah kalau melihat konturnya seperti ini juga cocok nanti digunakan sebagai tempat wisata untuk glamping. Nah sekarang ini yang sedang marak gitu. Iya ya Pak ya. Nah, nanti yang lagi viral ya Pak ya. Viral harus seperti itu, glamping, akomodasi. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas. Aksesibilitas berarti kan akses menuju ke lokasi. Nah tadi alhamdulillah hari ini sudah ada kegiatan KBM. Nah, karya bakti mandiri ini menjadi salah satu upaya untuk mempermudah aksesibilitas pengunjung untuk datang ke lokasi ini. Nah kadang kita juga perlu berpikir Pak, aksesibilitas ini karena lokasi ini tidak bisa ditempuh oleh kendaraan besar. Nah ini juga kita perlu berpikir juga ini bagaimana rombongan yang besar itu bisa mencapai ke tempat ini. Nah misalnya nanti bisa juga memberdayakan masyarakat yang punya kendaraan atau punya kendaraan roda 3 atau full pick up dan lain sebagainya itu bisa diberdayakan Pak. Jadi banyaklah caranya, atau model ojek juga bisa. Karena di beberapa daerah seperti itu kita kalau berkunjung ke Tangkuban Perahu, rombongan bis, kita nggak bisa sampai ke puncak. Kita harus pakai shuttle untuk naik ke atas. Nah contoh-contohnya seperti itu. Terus kemudian misalnya kita ke yang sekarang di Kendal itu lagi viral Pak. Di Kendal itu sekarang lagi viral adalah wisata Kali Gesek yang ada di Lembang. Oh iya. Itu pengunjung yang menggunakan bis itu nggak bisa ke sana. Nah tapi ada odong-odong yang siap menjemput pengunjung mulai dari rest areanya sampai menuju ke lokasi. Nah ini nanti juga perlu dipikirkan oleh teman-teman yang ada di situ tadi. Kemudian yang ketiga adalah amenitas. Oh iya. Nah amenitas itu kelengkapannya di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanuar betul. Jadi musola, toilet, tempat parkir, tempat makan ini juga harus dilengkapi. Nah yang terpenting adalah bagaimana menjaga semuanya itu amenitas itu dalam kondisi baik, dalam kondisi yang bersih. Karena kalau kelengkapan sarprasnya tempat wisata itu tidak bersih, itu yang menjadi sorotan utama. Sesuk wegah main nggone wisata, hutan wisata edukasi karena toiletnya jorok, misalnya kotor dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu penilaian masyarakat untuk mau datang kedua kalinya atau tidak. Nah kalau misalnya mereka sering datang ke sini, kemudian fasilitasnya lengkap, berlama-lama di sini, ya insya Allah nanti spending of money-nya, mereka mengeluarkan biayanya itu akan lebih besar. Makanya saya di awal tadi berbicara wisata itu kita berbicara masalah bisnis kebahagiaan. Kalau orang sudah bahagia, wes duit piro-piro we ora eman-eman, betul apa bener? Main jajan piro-piro we nek enak seneng mesti ora eman-eman. Betul ya. Tak ketang nanti sekarang omah mikir, wah jebule kok entek akeh ya. Yang penting seneng Pak. Itu sudah mereka nggak akan eman-eman gitu. Itu mungkin. Oke, artinya si tadi ini punya potensi yang besar ya Pak ya untuk dikembangkan ya. Apalagi dengan adanya wisata hutan edukasi ini ya Pak ya. Mungkin yang perlu dikembangkan adalah fasilitasnya seperti itu ya. Nah ini kan jadi PR bersama ya Pak Kades dan juga warga setempat, mungkin nantinya untuk dikelola dengan baik ke depannya seperti itu ya Pak ya. Mbak izin, saya nambah satu lagi. Tadi saya sampaikan sebenarnya potensinya sudah cukup bagus. Nah di sini sebenarnya itu ada satu buah atraksi Mbak. Atraksi yang setiap tahun kayaknya ya Pak Kades ya, ada yang namanya Geledekan Nusantara. Geledekan Nusantara. Nah, itu hampir mirip dengan gerobak lawu. Jadi kendaraan dari kayu, nah kayaknya lokasinya di atas itu. Nanti dia turun dari atas, itu namanya Geledekan Nusantara. Nah ini sebenarnya bisa menjadi sebuah event tahunan
yang bisa menarik kunjungan pariwisata dari luar. Jadi makanya atraksi ini sangat membantu untuk mendatangkan wisatawan. Kalau misalnya kita ke Bali, kadang orang datang ke sana hanya pengen melihat upacara ngaben. Nah, kita ke Singkawang. Kalau Pak Yonor ke sana ke Singkawang mau cari amoy. Tapi kalau saya enggak, beda. Kalau di sana itu ada Pak, ada event tahunan. Ada event tahunan itu hanya sebuah atraksi. Kalau jenengan datang ke Singkawang, Singkawang itu tidak punya tempat wisata yang bagus, tidak punya alam yang indah, hanya orang-orangnya yang indah dipandang. Tapi di sana itu ada satu istilahnya kebudayaan yang menjadi andalan menarik wisatawan setiap tahun. Itu namanya tradisi cap gomeh, Pak. Karena di sana kan hampir 90% mayoritas orang Tionghoa. Jadi di sana masih ada yang namanya adat cap gomeh. Itu dilaksanakan 10 hari setelah Imlek. Nah, itu di sana pengunjungnya jutaan, Pak, hanya pada satu event. Bahkan saking ramenya, kalau kita mau ke sana kita harus naik pesawat, harus turun di Pontianak sampai ke Singkawang hampir 5 jam. Nah, sekarang pemerintah pusat ini membantu menyiapkan aksesibilitasnya. Di sana dibangunkan bandara khusus, Pak. Bandar khusus di Singkawang. Karena saking tingginya kunjungan wisata di sana pada saat event-event tertentu. Nah, makanya ini sebagai motivasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di situ tadi, seandainya tadi Gledekan Nusantara itu juga bisa menjadi event yang menarik, ini juga mungkin yang di situ kumpul kok dibangun bandar baru. Iya. Mungkin seperti itu. Nanti kalau ke bandara nggak perlu ke Semarang ya Pak ya, karena situ tadi punya bandara sendiri gitu ya. Oke. Amin udah diamini sama masyarakatnya ini. Nah ini untuk proses pendampingan ini untuk menuju ke desa wisata ini seperti apa Pak Fatoni, Pak Yanuar. Tapi tahan sebentar Pak, kita akan jeda terlebih dahulu bersama kami di Sapa Jateng Lingkar. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
bersama Puji Lestari. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV, pemirsa, masih bersama kami. Kedua narasumber yang nantinya akan berdialog mengenai desa wisata dan juga potensi yang ada di Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Nah, menyambung pertanyaan yang tadi kita Pak Yanuar, Pak ini dari pola bimbingan atau juga pendampingan dari Dispermati sendiri untuk desa wisata, mungkin nantinya ada desa wisata di Desa Sidodadi ini seperti apa? Ya. Jadi terkait dengan pendampingan desa wisata, kita lihat dulu pengelolaannya. Jadi ada beberapa jenis pengelolaan terkait dengan desa wisata ini. Ada desa wisata itu yang dikelola oleh, tadi yang disampaikan oleh Pak Eram, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Kemudian ada juga desa wisata yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Ada juga mungkin desa wisata yang dalam hal ini pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya, jadi kita lihat dulu terkait dengan polanya atau jenis pengembangannya seperti apa. Untuk kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, kami melakukan pembinaan khusus kepada pengelolaan wisata yang itu dikelola melalui badan usaha milik desa. Artinya kita melakukan pembinaan kepada BUMDesnya, yang di situ pembinaannya bisa terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangannya, kemudian bagaimana dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDesnya. Kemudian juga pernah juga kami melakukan studi banding ke waktu itu tahun 2023 di Kabupaten Wonogiri, ya, untuk melihat bagaimana pengembangan desa wisata yang ada di sana. Dan kemudian yang terakhir terkait dengan pendampingan yang kami lakukan adalah kami pernah mengadakan festival atau lomba yang di situ ada 6 kategori, ada desa bersih, desa sehat, desa internet dan lain sebagainya. Salah satunya adalah desa wisata. Ya, ini harapannya adalah untuk meningkatkan motivasi bagi pemerintah desa yang di situ ada potensi wisata, yang kemudian kalau tidak kita adakan lomba, kita tidak adakan kompetisi, mungkin tidak ada daya ungkit ya, untuk kemudian ya tidak ada semangat untuk saya pengen yang menjadi yang terbaik di Kabupaten Kendal. Sehingga dengan kita adakan lomba itu, alhamdulillah yang tadinya mungkin desa wisata yang ada di Kabupaten Kendal awalnya kami menganggap biasa-biasa saja, tetapi sekarang ini ya sudah mulai bermunculan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah luar biasa, dan ini mungkin nanti khusus di Desa Sidodadi, ya. Jadi terkait dengan wisata desa ini memang masih ada beberapa hambatan, beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Yang paling utama sekali, Mbak Galuh, itu pasti terkait dengan permodalan, itu pasti. Ya, PR-nya itu ya Pak. PR-nya pasti di situ. Terkait dengan permodalan. Nah, di sini sebenarnya ya ini sebenarnya belum kita laksanakan, tetapi ini bocoran aja ya, bocoran karena mumpung ini teman semua jadi kami sampaikan aja. Kalau dari JKP bocor tipis-tipis gak apa-apa ya Pak ya. Gak apa-apa. Jadi di Kabupaten Kendal itu ada peraturan daerah nomor 2 tahun 2021. Itu terkait dengan bantuan keuangan khusus pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Nah, di dalam peraturan daerah Kabupaten Kendal nomor 2 tahun 2021 itu ada bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kabupaten Kendal yang bisa diberikan ke desa, itu mencakup 5 bidang. 5 bidang itu ada sarana prasarana,
kemudian ada rumah tidak layak huni dan ketahanan masyarakat, kemudian kader pemberdayaan masyarakat desa, ya, kemudian ada juga salah satunya adalah desa wisata. Nah, cuman di situ memang dari peraturan daerah ini yang baru ditindaklanjuti dengan peraturan bupati berupa petunjuk teknisnya itu baru satu, yaitu sarana prasarana yang kita kenal selama ini dana dusun. Nah, dana dusun yang selama ini kita kenal itu program dari Bapak Bupati Kendal, itulah yang disebut dengan bantuan keuangan khusus di bidang sarana prasarana. Sementara untuk yang desa wisata, ketahanan masyarakat, rumah tidak layak huni itu tadi belum ada petunjuk teknisnya. Nah, inilah yang nanti ke depan tentunya kami berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada, yang paling utama dengan sahabat saya Pak Irham, bagaimana merumuskan nantinya peraturan bupati yang berupa petunjuk teknis supaya ada celah, ada peluang bagi pemerintah daerah untuk bisa membantu desa-desa wisata tentunya dengan mendasari pada regulasi yang ada. Kalau selama ini mungkin pemerintah Kabupaten Kendal dianggap belum ada perhatian sama sekali dengan desa wisata, itu karena memang regulasinya belum tersedia. Dan ini nanti ke depan kami berkolaborasi dengan sahabat kami untuk bisa merumuskan itu. Ya, demikian. Nantinya membantu. Tapi izin, boleh saya menambahkan ya Pak ya? Nah, terkait dengan pengembangan desa wisata ini sebenarnya di tempat kami di Dispora Pari ini ada sebuah peluang untuk teman-teman yang ada di desa, khususnya yang masih dalam bentuk Pokdarwis. Yang masih dalam bentuk Pokdarwis, ini teman-teman bisa mengajukan permohonan hibah kepada pemerintah daerah untuk menghibahkan dalam bentuk uang. Karena kalau kami membantu dalam bentuk infrastruktur, pembangunan infrastruktur kami tidak bisa, karena itu terbentur dengan kewenangan. Akhirnya kami bisa membantu dalam bentuk hibah kepada Pokdarwis yang mengelola pariwisata, itu penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Ada kemarin teman-teman yang kita bantu untuk pembangunan musola, ada yang mengajukan ke kami dalam bentuk untuk pembangunan toilet, ada yang untuk pembangunan tempat parkir segala macam seperti itu. Nah, ini nanti dari desa melalui Pokdarwis mengajukan bantuan hibah kepada pemerintah daerah lewat kami yang ada di Dispora Pari. Kalau Pak Yanwar kan bantuan keuangan khusus, kalau kami hibah untuk tempat. Berarti ada ya Pak ya? Iya. Misalnya tadi saya dengar ada bapak yang bilang syaratnya apa ini Pak gitu. Tadi dia nyatuk gitu Pak, ini syaratnya apa ini Pak? Ya, syaratnya yang jelas harus punya tempat yang dikelola itu ya. Terus kemudian sudah terbentuk Pokdarwis. Kalau belum terbentuk Pokdarwis ya nggak bisa mengajukan, karena secara kelembagaan pasti akan dipertanyakan siapa yang mengelolanya. Terus kemudian nanti ada rencana penggunaannya untuk apa, gambarnya juga harus ada. Terus kemudian nanti ya semacam kayak RAB secara sederhana untuk penggunaannya seperti apa. Nah, biasanya kalau untuk pengajuan itu kita nggak bisa misalnya hari ini mengajukan bulan depan harus cair, nggak bisa Pak. Nah, itu kalau pengajuan ya kita misalnya mengajukan HN-1 atau tahun sebelumnya itu baru dicairkan ke tahun berikutnya. Kalau biasanya di pemerintah daerah itu pengajuan hibah dibatasi pada bulan April ya. Pada bulan April itu maksimal. Misalnya nanti dari desa sini mau mengajukan hibah ya berarti nanti maksimal 2025 bulan April proposal sudah masuk. Dan kalau disetujui dan nanti baru direalisasikan tahun 2020. Nah, seperti itu. Gimana nih, tertarik gak nih Bapak di sini? Mungkin yang sudah bergabung di Pokdarwis ya, mungkin bisa ini ya mengagendakan untuk mengajukan hibah itu tadi ya Pak ya. Oke, yang penting persyaratannya dipenuhi ya Bapak-bapak ya. Karena persyaratannya juga nggak sulit ya Pak ya. Yang penting punya lokasi yang dikelola seperti itu ya Pak ya. Oke, nah ini kita ke Pak Yanwar lagi Pak, melihat potensi wisata di Desa Sidodet ini sejauh ini seperti apa? Ya, kalau potensi wisata hutan edukasi ini tadi disampaikan Pak Irham, saya sepakat sekali bahwa potensi wisata hutan edukasi ini luar biasa. Karena kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Kades, dengan Pak Sekdes, bahwa lahan di sekitar ini, di sekeliling ini masih milik dari pemerintah desa, artinya tanah kas desa.
dengan luasnya mungkin lebih dari 1 hektar. Artinya ketika luas lebih dari 1 hektar, ini bagi kami sebuah aset yang luar biasa. Ya, artinya kalau kita bicara terkait dengan bisnis, maka ini sebuah modal yang luar biasa. Nah, tentunya dengan adanya aset atau potensi yang luar biasa ini, ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Irham, harus kreatif, harus inovatif. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita hanya mungkin menunggu, datangnya mungkin anggaran dari APBN, anggaran dari APBD, atau bahkan mungkin anggaran dari dana desa, saya yakin mungkin butuh waktu yang proses yang sangat lama. Ya, makanya kreatif, inovatif, bisa menggandeng dari beberapa investor yang mungkin tertarik untuk bisa berinvestasi di desa wisata hutan edukasi ini. Karena yang jelas kerjasama itu juga bisa dilakukan, aturannya memperbolehkan. Yang penting di dalam kerjasama itu harus diatur secara jelas, secara pasti hak dan kewajibannya masing-masing pihak. Karena ya ini yang sering terjadi Pak Galuh. Jadi ketika desa bekerjasama dengan pihak ketiga, kadang-kadang yang penting cair untuk investasinya itu, tapi tidak pernah dibaca apa isi perjanjiannya. Nah, ini yang bahaya sekali. Ketika nanti itu berjalan, ternyata desa merasa wah saya dibohongi nih sama investor. Ketika datang ke saya konsultasi, saya minta perjanjiannya mana, saya baca. Oh, investor tidak bohong, perjanjiannya seperti ini kok. Iya. Dan dulu waktu tanda tangan dibaca enggak. Nah, inilah yang sering terjadi seperti itu. Harus lebih teliti ya, harus Pak. lebih teliti lagi. Ya, demikian Mbak. Artinya Sudut ini punya potensi yang cukup lumayan ya Pak ya. Terus juga lahannya juga sudah oke juga. Lahannya Tinggal luas, bagaimana masyarakat mengelola itu. Betul. Nah, kadang juga masyarakat ini kan bingung, perlu bimbingan juga. Jadi di Sporapar dan juga di Spermades ini siap untuk membimbing masyarakat ya Pak ya. Kita selalu siap, Pak. Siap ya. Oke, tentunya untuk kemajuan desa ya Pak ya. Betul. Oke, kalau sejauh ini koordinasi dari Spermades, Sporapar dengan pemerintah desa seperti apa? Jadi kalau kami karena pengembangan pariwisata khususnya yang desa, ini kan ada irisan kewenangannya di Pak Yanuar yang di Spermasdes. Ini tentunya kami terkait dengan pengembangan ya kita harus selalu berkoordinasi, bersinergi. Begitu pula dengan pemerintah desa. Kalau pemerintah desa tidak support ya nggak bisa jalan gitu. Karena memang ada beberapa destinasi wisata kita yang dikelola oleh desa. Ini karena tidak sejalannya antara pengelola dengan pemerintah desa yang nggak berkembang. Itu karena supportingnya dari pemerintah desa itu nggak maksimal, atau mungkin karena tidak sejalannya antara pengelola, antara Pak Darwis dengan pemerintah desa yang tidak sejalan, akhirnya stuck aja jalan di tempat. Nah makanya terkait dengan sinergitas, terkait dengan kolaborasi ini sangat penting untuk pengembangan wisata, baik itu dari desa, kami sendiri yang ada di pemerintah daerah itu cukup penting. Yanuar, ya, mungkin menambahkan apa yang disampaikan Pak Irham tadi betul sekali, bahwa terkait dengan kolaborasi, terkait dengan koordinasi itu penting sekali. Beberapa kali Pak Bupati pernah menyampaikan bahwa kita di jajaran pemerintah itu harus bisa melakukan 3 hal. Yang pertama adalah inovatif, yang kedua kolaboratif, dan yang ketiga adalah adaptif. Ya. Dan tentunya ketika kita bicara desa wisata, tidak bisa kemudian Pak Darwis berjalan sendiri, saya yakin juga tidak mampu. Kemudian BUMDes misalnya mau berjalan sendiri juga tidak akan mampu. Pemerintah desa mau berjalan sendiri, saya yakin juga akan kesulitan. Ketika di Spermasdes berjalan sendiri, ini juga sulit. Makanya perlu sinergitas dari semua pihak. Di pemerintah daerah pun juga selain kami di Spermasdes, kemudian ada di Sporapar, ada juga DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya, barangkali nanti dari DPMPTSP punya data terkait dengan investor-investor yang siap untuk bergabung bekerjasama dengan desa-desa wisata. Ini tentunya juga nanti akan kita gandeng juga. Ya, jadi harus dikeroyok ini yang namanya desa wisata. Tidak bisa kalau harus berjalan sendiri. Ya, demikian ya. Dan tentunya kesadaran dari masyarakat juga ya Betul Pak ya. sekali, ya. Itu kreativitas masyarakat juga, karena dan sekarang juga banyak sekali anak muda yang lebih kreatif. Nah ini kan
mumpung ada Pak Irham juga. Nah ini bagaimana untuk menumbuhkan dari generasi muda ini untuk sadar wisata itu tadi Pak, untuk membangun desa wisata itu? Jadi pengembangan wisata memang kuncinya tadi juga disampaikan Pak Yan, kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Seandainya misalnya ini wisata hutan edukasi sudah dibangun, tapi kalau kreativitas dan inovasinya mandek, itu juga tidak akan bisa bertahan lama gitu. Misalnya orang datang sekali, besok mau datang lagi, hanya itu tok. Nah itu akan mandek. Jadi memang butuh inovasi, butuh kreativitas dari masyarakat dan pengelola. Nah kalau kita lihat sebenarnya potensinya ini kan tidak hanya sebatas lokasi yang ada di sini. Nah sebenarnya perkampungan yang ada di sini itu juga bisa disulap sebagai pendukung tempat wisata yang ada di sini. Kalau kita misalnya lihat ke Magelang, Borobudur itu adalah magnetnya Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang di sana itu desa wisatanya berkembang karena ada satu magnetnya Borobudur. Nah di sana kreativitasnya menjadi muncul gitu. Misalnya masyarakat sana membuat paket wisata sepeda. Nah hanya bersepeda mubeng-mubeng kampung gitu Pak. Itu menjadi sebuah paket wisata yang banyak didatangi orang. Mubeng-mubeng kampung, delok wong gawe lengko, golek delok wong gawe apalagi itu makanan khas sana. Nah di sana hanya melihat kon nyicipi berarti kon tuku gitu. Istilahnya dijebak ya Pak ya. Seperti itu. Terus kemudian pindah lagi ke tempat orang batik, pindah lagi ke tempat orang membuat kerajinan. Nah seandainya di situ satu kampung itu bisa, itu juga bisa dikemas menjadi sebuah istilahnya penunjang untuk tempat wisata yang ada di sinilah. Tinggal kuncinya tadi kreativitas dan inovasi dari masyarakat yang ada di sini. Tidak perlu hal yang mahal, tapi kreativitas itu menjadi kuncinya. Kadang kita lihat Pak, panjenengan kalau pernah nggak ke Jogja, tebing Breksi, tahu ya Pak? Sudah pernah ke sana belum? Nah, tebing Breksi itu nek dilihat itu tidak ada indah-indahnya Pak, tidak ada bagusnya. Kita ke sana mau menonton sisa galian C Pak, yang hanya satu gundukan itu, nggak ada bagus-bagusnya Pak. Panas juga ya Pak ya? Panas juga, tapi karena kreativitas orang sana, di sana itu hanya dijadikan sebagai tempat foto, selebihnya mereka diajak muter-muter numpak jeep, muter-muter ke sana. Nah itu akhirnya ya ramai. Nah ini ya kuncinya tadi kreativitas dan inovasi dari masyarakat, bagaimana untuk mengembangkan sebuah tempat menjadi destinasi wisata yang unggul. Kalau dilihat dari topografinya, Sidodadi juga bisa itu ya Pak ya, dilewati jeep juga ya Pak ya? Nah bisa, bisa. Sebenarnya kita sudah ada juga wisata jeep, karena kita punya dua komunitas jeep yang ada di Kendal. Yang satu wisata jeep yang ada di wilayah Boja, yang satu wisata jeep yang ada di Patean. Patean itu kami di Curug Sewu itu juga sudah ada wisata tambahan berupa jeep. Jadi kalau pengunjung mau naik jeep itu kita fasilitasi di Curug Sewu. Nah nanti kalau misalnya di sini itu menjadi tempat yang lebih menarik, jalurnya bisa kita tambahkan ke sini Pak. Menjadi sebuah alternatif dari Curug nanti ke sini, terus kemudian ke Curug Telu di Kalices, itu bisa menjadi rutenya untuk jeep atau nanti yang lain. Bisa nyambung ya Pak ya? Bisa nyambung. Nah ini PR mungkin Pak Sukoco mungkin nanti bisa dikembangkan ya Pak ya di Sidodadi ini ya Pak ya. Nah ini kalau saya tanya ke bapak-bapak ini Pak, kalau di Sidodadi ini sebenarnya ada kerajinan apa sih Pak? Ada produksi apa sih Pak di sini? Kampu Mbak. Apa Pak? Kampu bikin bendo barang. Oh nah bikin bendo ya Pak ya, itu mungkin bisa ya Pak ya dimanfaatkan jadi wisata ya Pak? Bisa, karena hal-hal seperti itu sekarang menjadi barang yang langka Pak. Orang mande itu, pande ya Pak namanya ya, pande besi itu sekarang sudah jarang. Nah tinggal kreativitasnya Pak, jadi jangan hanya buat bendo, tapi buat barang yang lebih kecil. Misalnya buat jadi souvenir yang bisa dibawa pulang. Nah
itu nilai kreativitasnya nanti di sana. Nek wong gawe ini bendo tok. Bagi wisatawan mau nanti gawe numpak pesawat malah anu ras go balik kan seperti itu. Makanya ini perlu kreativitas. Nah, tidak hanya bendo tapi mungkin menjadi barang-barang yang bisa menjadi souvenir. Oke, mungkin ikonnya di situ tadi apa gitu ya Pak ya? Mungkin bisa dijadikan souvenir. Ya, brandingnya. Ya mungkin nanti wisatawan yang berwisata di Juruk Sewu beli souvenirnya di sini bisa juga ya Pak ya? Bisa juga, ini jadi potensi usaha loh Pak ya. Ini dikembangkan nanti bisa jadi desa wisata juga ya Pak di sini ya Pak ya. Seperti itu. Nah, ini seperti janji saya nanti tadi. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, bisa disiapkan pertanyaannya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membedah pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama dengan narasumber yang ada di samping kiri saya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Sapa Jateng Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV pemirsa, masih bersama dengan kedua narasumber yang nantinya kita masih akan membahas mengenai desa wisata dan juga potensi di Desa Situdadi, Kecamatan Banten, Kabupaten Kendal ini. Kalau tadi kita sudah berdialog bersama mengenai potensi wisata, potensi desa Situdadi, ini mungkin kesempatannya para hadirin ini Pak ya yang mau bertanya, mungkin yang punya inovasi ke depannya mau menciptakan desa wisata seperti itu. Ada yang mau bertanya lebih dulu?
dapat hadiah permen. Monggo Pak, sebutkan namanya ya Pak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suarman. Pertanyaan saya kepada Bapak Dinas keduanya desa wisata. Sebetulnya mungkin Bapak Yanuar dan sudah banyak tahu tentang potensi di desa Sidodadi ya, terutama untuk hutan edukasi ini. Namun ada beberapa tadi disebutkan Bapak dari Dinas pariwisata juga bahwa untuk kesenian tradisional itu di Sidodadi itu banyak Pak. Jadi mohon nanti bisa dipertimbangkan atau bisa untuk program-programnya. Untuk sementara ini kami warga di Sidodadi itu yang mempunyai kesenian tradisional itu ala kami lah intinya. Tidak dari dinas itu belum ada tindakan untuk bagaimana memajukan kesenian tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon bimbingannya kepada dinas berkaitan tentang desa Sidodadi, khususnya Bapak pemerintah desa, dengan sistem pengelolaan hutan edukasi ini yang sementara kami kelola dengan Bang Mehmet itu ala kami. Mohon nantinya dari pemerintah desa bisa bersinergi bersama-sama bagaimana menjalankan atau memajukan potensi yang ada tentang wisata yang ada di Sidodadi ini. Itu saja pertanyaan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab saja mungkin dari Pak Erhan dari kedua pertanyaan tadi. Baik, Pak siapa? Pak Suherman. Yang pertama tadi terkait dengan kesenian ya Pak. Di sini keseniannya apa ya Pak kalau boleh tahu Pak? Kuda lumping, terus? Oke. Ya, terkait dengan kesenian ini menjadi hal yang bisa sekali untuk mensupport pengembangan pariwisata. Jadi misalnya tadi setiap hari Minggu misalnya di sini dipentaskan seni kuda kepang atau jaran kepang seperti itu juga bisa menjadi salah satu daya tarik. Lebih-lebih kalau itu bisa melibatkan pengunjung Pak, pengunjungnya yang diajak main. Ini kalau hal-hal seperti itu kalau boleh saya sedikit cerita, kesenian itu bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. Ini dilakukan di Jawa Barat, di Bandung Pak. Di sana itu ada yang namanya Saung Mang Ujo. Saung Mang Ujo di sana itu adalah kesenian angklung. Jadi di sana itu karena saking banyaknya pengunjung, mereka itu membuat jadwalnya main itu jam berapa. Nah di sana itu yang diunggulkan adalah melibatkan pengunjung untuk bermain angklung. Jadi mau diajari waktu 5 menit itu sudah bisa main angklung. Jadi setiap orang datang dikasih angklung, dipinjem ya, bukan dikasih, karena itu nanti dikembalikan lagi. Nah dikasih angklung satu, kemudian itu dia nadanya apa, kemudian yang lainnya dikasih lagi. Nah dengan dilatih kode-kode guide-nya di sana, itu nanti langsung bisa main lagu Pak. Nah di situ juga di sini juga seperti itu harapannya. Jadi kesenian itu tidak hanya orang itu melihat, tapi juga mereka juga ikut terlibat. Itu ya akan menjadi lebih menarik. Misalnya nanti pas pada saat penampilan kuda lumping, pengunjungnya dibagikan kuda lumpingnya satu-satu. Kan kalau di sini banyak kan bisa saling ini ya Pak. Awal-awal kan bisa saling mensupport gitu. Nanti yang tampil grup A, grup B nyupport minjemin ininya buat pengunjung. Nanti gitu sebaliknya kan bisa diatur terkait dengan masalah pembagiannya. Nah, itu yang mungkin bisa ditampilkan di sini sebagai salah satu apa ya istilahnya menambah daya tarik wisata. Terus kemudian
terkait dengan pengelolaan ini yang sudah dikelola oleh teman-teman Pak Darwis, Pak Suherman dan Pak Selamat tadi, ya memang perlu ini ya Pak, perlu effort yang lebih untuk bisa mengembangkan. Terus kemudian saya yang mungkin perlu berpesan, promosinya Pak, promosinya itu jangan sampai dilupakan gitu. Karena tadi saya begitu mau jalan ke sini itu saya sempat buka Instagramnya Hutan Wisata Edukasi. Kalau tidak salah itu baru mengupload 4 ya Pak ya. Nah, baru mengupload 4. Nah, padahal tadi yang disampaikan oleh Pak Yanwar, media yang paling murah untuk promosi adalah melalui media sosial. Nah, ini nyuwun sewu, hal sederhana Pak Lurah, ini nanti bisa dilaksanakan. Nanti teman-teman yang di sini anak-anak muda ya disuruh foto-foto di sini Pak, karena mereka itu punya jaringan seperti disampaikan Pak Yanwar. Semakin banyak mereka mengambil foto di sini, terus kemudian mereka mengupload, membagikan ke grup. Karena saya kira neng HP itu grupnya kan harus atusan ya Pak ya. Lebih banyak grup daripada kontaknya sekarang ya. Karena kontaknya itu ada namanya, kalau grup kadang ono sing ora ono namanya bareng masuk di situ. Nah, ini menjadi hal yang sederhana untuk menjadi media promosi. Nah, anak-anak muda di sini ya silakan aja nanti diminta untuk foto-foto di sini, cari spot-spot yang sekiranya bagus untuk foto. Ini nanti insya Allah menjadi salah satu modal untuk promosi. Kali Kesek, saya cerita itu juga seperti itu Pak. Kali Kesek itu berawal dari foto-foto yang sederhana. Terus kemudian dulu di Brangsong itu pernah viral Pak, yang namanya Kali Bladon. Kali Bladon itu dulu zaman tahun 2018 itu viral. Hampir Sabtu Minggu wah penuh sekali itu. Nah, hanya karena foto Pak, ada orang iseng foto di situ di sungai pakai layback. Layback itu ya kayak tempat duduk dari apa ya istilahnya, isinya angin itu. Tiduran di sungai itu sambil difoto, diedit, itu luar biasa, orang yang penasaran datang ke sana. Nah, tapi karena di sana itu teman-teman pengelolanya kreativitas dan inovasinya kurang, itu tidak bisa bertahan lama Pak. Sekarang sudah terlupakan. Nah, itu hal sederhana untuk mempromosikan sebuah tempat wisata ya dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini sedang marak digunakan oleh masyarakat. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Oke, luar biasa. Pak Yanwar mau menambahkan? Mungkin sedikit saja terkait dengan bagaimana tadi pengembangan terkait dengan seni budayanya. Mungkin tadi bicara wisata, kemudian bagaimana dengan seni budayanya. Prinsip yang disampaikan Pak Irham tadi, yang penting bagaimana inovasi strategi untuk meramaikan wisatanya. Ketika wisata ramai, maka seni budaya itu nanti juga akan ikut terdampak, ikut masuk di dalam ramainya wisata ini tadi. Ya, jadi seni budaya nanti pasti akan ikut. Ada memang beberapa teman-teman pengelola wisata yang ingin meramaikan wisatanya itu dengan yang undang artis ibu kota, kemudian nanggak dangdut dan lain sebagainya. Ya. Yang itu mungkin menurut saya itu ya hanya sesaat saja. Tetapi itu tidak bisa berlangsung terus-menerus. Justru yang bisa berlangsung terus-menerus adalah bagaimana menampilkan seni budaya masyarakat setempat. Ketika wisata ini ramai, mungkin tadi sampaikan Pak Irham betul, setiap minggu tampilkan seni budaya, setiap minggu tampilkan seni budaya. Kalau saya melihat seni budaya di Kecamatan Patean ini luar biasa. Ya, jadi gudangnya seni itu di Kecamatan Patean. Ketika dan antusias penonton masyarakat untuk melihat kesenian ini juga luar biasa. Hanya sayangnya ini belum bisa dimaksimalkan, belum bisa dioptimalkan. Beberapa kali dulu ketika ada festival kuda lumping atau ada apapun itu yang berkaitan dengan kesenian, penontonnya membludak. Ya, beda dengan ketika ada event dangdut atau apa, justru penontonnya sepi, lebih ramai orang nonton festival kesenian kalau di sini. Nah itu harusnya nanti bisa dioptimalkan, bisa dimaksimalkan. Yang penting cari langkah strategi bagaimana wisatanya ramai dulu. Gitu Pak. Berarti
pintar-pintar mencari peluang itu tadi ya Pak ya. Tadi juga Pak Irham juga sempat bicara tentang glamping. Mungkin juga wisata di hutan ini juga punya potensi untuk glamping juga Pak. Karena sekarang yang lagi viral juga glamping itu ya Pak ya, di daerah Dieng juga banyak sekali. Dan ini juga lokasinya kan sekarang mendukung Pak. Mungkin bisa dijadikan glamping atau dan sebagainya. Dan mungkin masukan yang tadi bisa dipergunakan ya Pak ya untuk memajukan hutan wisata ini. Ada lagi tadi Mas yang di belakang? Mangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Mustafa. Mungkin di sesi ini saya nggak termasuk dalam bertanya ya Pak. Mungkin lebih dari mengaspirasikan pendapat saya dan mungkin sama rekan-rekan untuk mewakili kedepannya harapan wisata hutan edukasi itu seperti apa mungkin. Nah mungkin harapan dari kami, dari terutama pemuda dan tokoh masyarakat ataupun dari Sidodadi mungkin kedepannya seperti apa yang sudah diinginkan dan cita-citakan hutan edukasi bisa menjadi tempat destinasi wisata, bisa menjadi tempat untuk untuk pengembangan dalam segi pengenalan tanaman, menjadi tempat untuk pengenalan cara mengedukasi gimana menjaga lingkungan. Itu menjadi poin-poin utama dari segi adanya wisata hutan edukasi. Dan mungkin dari saya pribadi hanya berharap mungkin untuk pendampingan dari Bapak Dinas, karena selama ini beberapa tahun ini mungkin jangkauan kami kurang mencakup, dan nantinya mungkin seperti apa yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan pengembangannya, ada budaya, ada kerajinan souvenir, kita pun sudah mulai mempersiapkan. Dan untuk eksplos kita memang belum siap karena memang view yang ingin kita jual itu sebagian belum memenuhi ketentuan, dan kita pun juga harap-harap cemas ketika nanti kita sudah sampaikan, pengunjung sudah banyak yang berdatangan, kita belum layak menjual view yang akan kita jual di wisata hutan edukasi, nanti akan menjadi dampak yang kurang baik juga. Makanya kita perlu pendampingan sebaik mungkin dari Bapak Dinas dan serta tokoh masyarakat juga dengan perangkat-perangkat agar menjadi harapan yang kita inginkan wisata hutan edukasi bisa tercapai dalam waktu yang singkat dan bisa terpenuhi dengan apa yang kita harapkan. Mungkin begitu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa tadi? Mas Ali Mustafa. Langsung ditanggapi, Pak. Terima kasih Mas Ali. Kalau ada anak atau orang yang semangat, kami jadi ikut semangat Pak. Tapi kalau teman-teman yang pengen wisatanya maju tapi orang semangat, kami juga ogah-ogah kalau misalnya harus membantu untuk mendampingi. Tapi kalau teman-teman di Sidodadi ini nanti semangat, insya Allah kami dengan teman-teman pariwisata nanti juga akan semangat juga untuk mendampingi. Jadi kami pada prinsipnya adalah bagaimana memberikan pendampingan kepada teman-teman yang pengen maju pariwisatanya. Kalau kemauan itu ada, insya Allah support kami berikan gitu. Seperti misalnya pengembangan nanti SDM-nya. Dari kami ya dikit cerita terkait dengan Kali Kesek, karena teman-teman Kali Kesek itu luar biasa semangatnya Pak. Luar biasa semangatnya, itu kami support teman-teman, kita ajak studi banding untuk pengembangan ekonomi kreatifnya, pembuatan. Kemarin itu kalau di sana kan sentranya Kolang Kaling, itu kita sempat ajak ke Wonosobo untuk melihat bagaimana pembuatan karika dan bisa diadopsi di sana. Nah makanya kalau teman-teman di sini nanti kami insya Allah lebih semangat lagi untuk memberikan pendampingan untuk pengembangan pariwisata. Nah mudah-mudahan nanti kalau dengan semangat ya kami siap lah nanti misalnya kapan diajak berdiskusi untuk pengembangan ini kita siap seperti itu. Oke, siap ya Mas Ali ya. Siap tadi Pak Yana ada yang ditambahkan? Nambahkan sedikit aja bahwa tadi ketika kita bicara terkait dengan apa yang menjadi kekurangan untuk pengembangan wisata, tadi saya sampaikan di awal itu permodalan. Ternyata saya melihat di akhir acara ini malah justru ini modal yang paling utama adalah semangat itu tadi. Jadi Desa Sidodadi sudah punya modal ternyata. Modalnya adalah semangat khususnya para pemudanya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Sidodadi.
Baik, artinya memang semangat itu modal utama dan Mas Ali dan kawan-kawan sudah punya itu ya. Sekarang tinggal mengembangkan dan dari dinas juga sudah berkomitmen untuk nantinya mendampingi seperti itu. Tinggal kedepannya harus terus berkomitmen untuk terus semangat dan memajukan wisata yang ada di Desa Sidodadi ini. Terakhir, para narasumber untuk menyampaikan harapannya ke depan terkait desa wisata dan juga potensi di Sidodadi ini untuk dijadikan wisata seperti apa? Monggo Pak Yanur. Ya. Harapan dari kami, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal untuk wisata desa hutan edukasi ini nanti kedepannya benar-benar bisa direncanakan, kemudian bisa dikelola dengan sebaik mungkin, dan harapan dari kami adalah jalin komunikasi dengan semua pihak. Ya. Jadi komunikasi itu tidak hanya dilakukan secara formal saja, tetapi komunikasi bisa dilakukan secara informal. Bahkan saya paling senang itu ketika menjalin komunikasi justru tidak di ruang rapat. Ya, jadi tidak semua masalah itu selesai di ruang rapat. Ada masalah yang bisa selesai di ruang kopi, ya. Karena kita orang Jawa kuat dilakoni, orang kuat ditinggal ngopi, intinya seperti itu. Ya, gitu bakal. Oke, luar biasa. Karena banyak ide-ide yang muncul kalau ngopi ya Pak ya. Oke, Pak Irfan. Baik, jadi kalau kami di Sporapar, karena kami salah satu tugasnya, kewenangan kami adalah pengembangan pariwisata, harapan kami tinggi Mbak. Sesuai visi misi Bupati Kendal, harapannya adalah Kabupaten Kendal menjadi pusat pariwisata di Jawa Tengah. Kenapa seperti itu? Karena kita itu diuntungkan semuanya. Potensi alamnya kita luar biasa punya. Secara letak kita cukup strategis. Karena kita dekat dengan kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah. Kita diapit 2 kawasan industri Kaliwungu, kawasan industri Batang. Kemudian aksesibilitas kita itu cukup mudah. Karena kita dilalui tol dengan 3 pintu tol yang ada di Kabupaten Kendal, ini menjadikan alasan kenapa Kendal itu harus menjadi pusat pariwisata di Jawa Tengah. Orang dari luar Jawa Tengah main Kendal gampang. Ibaratnya Kendal ini kan tengah-tengahnya Pulau Jawa Pak. Seko Jakarta mau 5 jam, seko Surabaya mau 4 jam. Nah, dari Jogja juga sekarang paling 3 jam juga nyampe seperti itu. Nah, makanya ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk bisa menjadikan Kendal sebagai pusat pariwisata di Kabupaten Kendal. Nah, untuk teman-teman yang ada di Sidodadi ini, kami juga berharap selain tadi pengembangan potensi yang ada di sini, satu lagi harapan kami jangan dilupakan bagaimana teman-teman ini membuat sebuah jejaring. Jadi jejaring ini macam-macam. Jejaring dengan teman-teman sesama pelaku pariwisata, dengan teman-teman pegiat media sosial, dengan teman-teman biru perjalanan atau travel agent. Ini perlu, karena teman-teman kalau tidak punya jaringan ke sana, ya hanya mengandalkan promosi melalui media sosial, ini tidak bisa atau kurang menjangkau bagi wisatawan yang datang secara berkelompok. Karena biasanya yang datang berkelompok itu lewatnya adalah travel agent, yang rombongan bis segala macam itu lewatnya adalah travel agent. Nah, ini yang perlu nanti teman-teman menjadi sebuah pertimbangan untuk pengembangan kedepannya. Ya, jejaring itu tetap harus dibuat oleh teman-teman yang ada di sini. Gitu kan. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kedua narasumber sudah hadir di sini. Terima kasih sudah berdialog dengan kami Lingkar TV dan juga warga masyarakat Sidodadi pada khususnya. Dan semoga dengan adanya dialog kali ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya desa wisata ini ya Pak ya, dan mungkin kedepannya juga Sidodadi ini punya banyak sekali desa wisata yang mungkin potensi wisata yang bisa dikembangkan jadi desa wisata itu tadi. Dan seperti wisata yang sudah ada, hutan edukasi mungkin bisa dikembangkan lagi setelah adanya dialog kita pada kesempatan kali ini.
Dan akhirnya saya Galus Karkinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV dan terus saksikan Sapa Jateng Lingkar TV hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.